Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dulu dengan NIM 25 10 10 3 10. Saya Eka Zumira Mawati dengan NIM 251010311021. Saya Muhammadiyah dengan NIM 2510103104. Saya Alun Safina dengan NIM 251010103122. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami PKNK dengan judul Promel Inovasi Krustal Karamel Premium sebagai dessert modern bernilai ekonomis. Latar belakang, Indonesia mengalami kemajuan besar terutama dalam produk makanan penutup atau dessert. Dessert ini bukan lagi sekedar tampilan hidangan, melainkan bagian dari pola hidup masyarakat kontemporer, khususnya kaum muda. Hal ini memicu berbagai kreasi dessert dengan rasa dan penampilan yang inovatif untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam. Salah satu dessert populer adalah custard caramel yang terkenal karena kombinasi manis karamel dan tekstur pusat yang halus, sehingga disukai oleh banyak orang. Namun, produk custard caramel di pasaran umumnya masih tradisional, baik dengan variasi kemasan maupun cara penyajiannya. Kondisi ini membuat potensi pengembangan custard caramel sebagai dessert modern dengan nilai ekonomi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tujuan program: 1. Mengembangkan produk custard caramel premium bernama Promel sebagai dessert modern yang inovatif, menggunakan bahan lokal berkualitas tinggi untuk nilai ekonomis optimal. 2. Menciptakan inovasi produk dessert sehat, praktis, dan terjangkau yang dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. 3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui pengolahan bahan pangan lokal bernilai tambah dan pemasaran kreatif. Mendorong diversifikasi produk olah pangan berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan dan bernilai ekonomis. Manfaat program: 1. Menyediakan alternatif dessert sehat yang premium namun ekonomis dengan fokus pada nutrisi dan rasa yang unik. 2. Memanfaatkan bahan pangan lokal bernilai gizi tinggi secara optimal untuk mendorong industri kuliner lokal. 3. Menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui proses produksi dan pemasaran produk. 4. Membuka peluang usaha di bidang dessert olahan sehat dan mudah. 5. Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan bergizi dan inovatif. Dampak bagi masyarakat: 1. Masyarakat mendapatkan pilihan dessert yang lebih sehat dan modern. 2. Mempermudah akses terhadap produk kuliner berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya, terdapat keunikan dari produk custard caramel. Yang pertama, tekstur lembut dengan lapisan karamel sebagai ciri utama. Keunikan caramel terletak pada tekstur custard yang halus dan lembut, dipadukan dengan lapisan karamel yang memberikan rasa manis khas dan aroma yang kuat, sehingga menjadi pembeda dari dessert sejenis. Yang kedua, ukuran dan penyajian yang lebih praktis. Caramel disajikan dalam proporsi yang khas untuk konsumsi personal, sehingga mudah dikonsumsi kapan saja tanpa perlu perlakuan khusus, sesuai dengan gaya hidup praktis masyarakat saat ini. Yang ketiga, kemasan yang sederhana namun memiliki identitas produk. Kemasan Promel dirancang sederhana tetapi tetap memiliki ciri khas, sehingga mudah dikenali oleh konsumen dan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Selanjutnya, yang nomor 4, produk dessert dengan peluang pengembangan besar. Konsep yang sederhana, bahan baku yang mudah diperoleh, serta proses produksi yang tidak rumit. Caramel memiliki keunikan sebagai dessert yang tidak hanya berfokus pada rasa, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai usaha berkelanjutan. Inovasi custard caramel dengan konsep dessert modern. Produk Promel yaitu custard caramel premium menyasar pada pasar makanan penutup yaitu dessert modern yang telah mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya gaya hidup praktis, konsumsi produk siap santap, serta minat
Segmentasi pasar Ramel meliputi yang pertama segmentasi demografis, yaitu kisaran usia 15 tahun sampai 35 tahun. Kemudian jenis kelaminnya itu semua, yaitu laki-laki dan perempuan. Statusnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Yang kedua segmentasi geografis di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Kemudian lingkungan kampus, sekolah, pusat perbelanjaan, dan area kuliner. Yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu konsumen yang menyukai dessert modern dan kekinian. Selanjutnya konsumen yang memperhatikan kualitas rasa, penampilan produk, serta harga yang terjangkau. Yang ketiga, konsumen dengan gaya hidup praktis dan gemar mencoba inovasi kuliner baru. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu konsumen yang mengkonsumsi dessert sebagai cemilan penutup makanan atau sajian pada acara tertentu. Selanjutnya, konsumen yang tertarik pada produk premium namun tetap bernilai ekonomis. Kemudian, lokasi usaha yang pertama, penjualan berbasis daring atau online, dipasarkan melalui media sosial dan platform e-commerce. Penjualan online memungkinkan produk menjangkau konsumen lebih luas tanpa batasan lokasi serta harga, efisiensi, promosi, dan pemasaran. Yang kedua, boulevard atau jalan utama yang ramai, lokasi dengan visibilitas tinggi yang mudah diakses oleh konsumen, mendukung pembelian spontan serta layanan take away dan delivery sehingga efektif untuk mengembangkan usaha awal. Yang ketiga, pusat perbelanjaan atau di mall. Mall memiliki tingkat kunjungan tinggi dan berbagai segmen konsumen. Lingkungan mall mendukung citra produk premium dan meningkatkan peluang pembeli eksklusif khususnya untuk diskon. Yang keempat, area dekat kampus menyasar mahasiswa dan pelajar sebagai target pasar utama, memiliki potensi pembelian berulang karena gaya hidup sosial yang aktif dan ketertarikan pada produk kekinian dengan harga terjangkau. Selanjutnya, pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, selera konsumen, serta lokasi yang potensial bagi penjualan Ramel. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penjualan Ramel dessert modern tidak hanya bergantung pada lokasi fisik, tetapi juga didukung oleh manfaatan media digital melalui media sosial dan platform daring. Lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti boulevard, jalan utama, dan pusat perbelanjaan memiliki visibilitas tinggi serta peluang pembelian spontan. Sedangkan area sekitar kampus dan sekolah memiliki konsumen aktif dengan potensi pembelian berulang. Berdasarkan hasil tersebut, kombinasi penjualan daring dan luring dinilai efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan Ramel secara berkelanjutan. Selanjutnya, planning usaha. Selain produksi, planning usaha juga mencakup perancangan dan pengemasan dan pemasaran. Ramel dikemas menggunakan kemasan food bag yang aman dan menarik agar menjaga visualitas dan meningkatkan nilai jualnya. Pada aspek pemasaran, strategi difokuskan kepada penjualan langsung dan penjualan dari melalui media sosial serta sistem pre-order. Penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan biaya produksi dan keuntungan yang wajar agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan adanya planning usaha yang matang, Ramel diharapkan mampu mencapai tujuan PMK dan memberikan nilai ekonomi bagi tim pelaksana. Untuk strategi pemasaran Ramel dilakukan dengan memobilisasikan penjualan daring dan luring. Pemasaran daring dilakukan melalui media sosial dan platform e-commerce untuk memudahkan pemesan serta
meningkatkan promosi produk. Pemasaran unik dilakukan di lokasi strategis seperti di jalan utama, pusat perbelanjaan, dan area kampus, guna untuk meningkatkan visibilitas dan mendorong pembelian spontan. Rumel diposisikan sebagai dessert modern bercita rasa premium dengan harga ekonomis untuk menjangkau mahasiswa dan masyarakat sekitar. Persiapan usaha Rumel Custard Caramel Premium dilakukan dengan merencanakan konsep produk sebagai dessert modern bercita rasa premium namun bernilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan target pasar mahasiswa dan masyarakat umum. Persiapan meliputi pemilihan brand yang berkualitas yang mudah diperoleh, penyediaan peralatan produksi yang higienis, serta penetapan produk pembuatan yang berstandar untuk menjaga kualitas produk. Selain itu, dirancang kemasan food grade yang praktis dan menarik serta strategi pemasaran melalui kombinasi penjualan daring dan luring. Memulai usaha. Pelaksanaan proses produksi sesuai standar yang telah direncanakan, mulai dari penyiapan bahan baku, pengolahan custard karamel, hingga pengemasan secara higienis. Setelah produk siap, kegiatan usaha dilanjutkan dengan peluncuran penjualan melalui kombinasi penjualan langsung dan penjualan daring untuk menjangkau konsumen secara luas. Pada tahap awal, fokus usaha diarahkan pada pengenalan produk, pengumpulan umpan dari konsumen, serta evaluasi kualitas dan harga guna memastikan produk diterima dengan baik di pasar dan menjadi dasar pengembangan usaha. Nah, di sini selanjutnya terdapat peralatan penunjang untuk pembuatan custard karamel. Yang pertama, whisk atau pengaduk yang gunanya untuk mengaduk adonan custard. Yang kedua, mangkok adonan sebagai wadah bercampuran bahan untuk adonan custard karamel. Selanjutnya ada sendok takar. Ini gunanya untuk menjaga takaran bahan-bahan untuk custard karamel. Kemudian panci digunakan untuk memasak adonan. Nah, di sini ada cetakan untuk membentuk custard karamel. Tentunya di sini ada mixer untuk mencampurkan bahan-bahan. Barang selanjutnya yaitu gas LPG. Di sini gas LPG gunanya sebagai bahan bakar pada saat panas untuk kompor. Nah, kompor ini sarananya untuk memasak adonan yang sudah jadi. Selanjutnya tahap terakhirnya itu adalah kukusan untuk mengukus proses akhirnya. Selanjutnya ada bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu telur ayam, susu cair, gula pasir, vanilla essence, karbisol, stiker label, susu kental manis. Lalu ada brosur sederhana sebagai hadiah promosi simbolis, transportasi, operasional, listrik, dan gas. Untuk penunjang itu ada mixer, harganya sekitar 300.000, whisk atau pengaduk ya sekitar 15.000 lah. Mangkuk adonan itu 15.000, sendok takar 10.000 satu ikat, sendok kompor untuk kompor itu 400.000 yang bagus lah. Gas itu plus tabungnya, jadi harganya lebih mahal sekitar 200.000. Panci ada dengan harga 35.000, loyang 50.000. Jadi total seluruhnya itu adalah 1.025.000. Next. Kalau bahan-bahan habis pakai, telur ayam itu 60.000 itu 2 kilo, susu cair 100.000 6 liter, untuk susu kental manis 26 itu 2 kaleng, gula pasir 27.000 itu sekitar 2 kilo, vanilla essence 20.000 sekitar 500 ml. Cup dessert itu ada 35.000 dengan berapa?
40k. Stiker label 20.000 itu ada 40 macam. Nah, lain-lain. Untuk yang pertama itu ada brosur sederhana untuk promosi atau dan sebagainya 20.000. Transportasi untuk sehari-hari ada 30.000. Operasional atau yang lain-lain atau ada perusahaan entah apa itu 100.000. Ya, listrik ada 20.000 dan gas itu 20.000. Total 190. Untuk total anggaran laba rugi itu ada total biaya awal atau modal awal yang kita berikan adalah 18.363.000. Harga jual per potongnya 10.000. HPP harga pokok produksi per loyangnya itu 95.500. Jika kita kalkulasi selama 3 bulan itu kita akan target itu 450 loyang dengan total biaya produksi per 3 bulannya itu adalah 17.336.000. Ya, omset yang kita dapatkan per 3 bulannya itu bisa mendapat 36 juta. Laba bersih per 3 bulannya itu ada 18.612.000 omset. Jadi jika ditotalkan selama 1 tahun itu bisa mendapatkan 144 juta rupiah. Biaya produksi per tahunnya 74.448.000 dan biaya bersih per tahunnya kita bisa mendapatkan 69.552.000 rupiah.